Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Paulamani. Saya dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan materi dari yang telah saya buat di Stupa 3, yaitu saya mengambil yang pertama ialah bangunan yang akan dirancang. Jadi bangunan yang akan dirancang ini adalah Politeknik Pertanian dengan tema bioklimatik atau dengan pendekatan bioklimatik yang memiliki 4 jurusan dan 5 program studi. Pada bangunan ini terdapat gedung-gedung seperti gedung rektorat, ada juga 4 gedung kuliah, terus ada laboratorium di setiap gedung kuliah. Baru habis itu ada perpustakaan yang mengarah ke danau dari site, kemudian ada maskam, ada auditorium, serta ruang pembibitan dan lapangan olahraga. Jurusan-jurusan yang ada di Politeknik ini yaitu ada 4 jurusan, yaitu jurusan budidaya tanaman pangan, ada pengolahan hasil perkebunan, teknologi pertanian, dan agroteknologi. Kemudian untuk prodinya yaitu ada agribisnis, ada teknologi pangan, ada pengolahan hasil perkebunan, teknologi pertanian, dan agroteknologi. Lalu terdapat peraturan daerah tentang aturan bangunan pada site, yaitu yang menjelaskan bahwa site terletak pada daerah Moutong, atau berada di Kabupaten Gorontalo yang berbelakangan langsung dengan kampus UNJ. Adapun batas-batas yang dimiliki oleh kampus dari site tersebut, yaitu di bagian timur dari site berbatasan dengan Jalan Jembatan Merah, kemudian bagian barat berbatasan dengan Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, bagian selatan berbatasan dengan lokasi kampus UNJ atau di belakangnya, bagian utara Jalan Dr. Anus Haji Hasan Kadir. Lalu pada site tersebut peraturan bangunannya yaitu terdapat luas lahan atau pekarangan sekitar 15,3 hektar. Itu berada di sini, bisa dilihat sendiri. Ini adalah lokasi di mana site berada. Kemudian ini lokasi site-nya. Didapat koefisien dasar bangunan atau KDB sekitar 40%. Kemudian koefisien lantai bangunan sekitar 3 lantai, seperti pada kampus hanya lantai keempatnya dibuatkan rooftop. Kemudian mendapatkan garis sempadan bangunan sekitar 3-4 meter. Lalu pada aktivitas pelaku, saya mengambil program ruang dari lapangan olahraga atau tempat untuk olahraga. Pada aktivitas pelaku dan program ruang, saya mengambil lapangan olahraga, yaitu terdapat lapangan futsal. Lapangan futsal tersebut memiliki luas 30 kali 17 meter. Kemudian lapangan voli dengan luas 30 kali 15 meter. Lapangan tenis dengan luas 30 kali 15 meter dan lapangan basket 30 kali 17 meter. Seluruh area dari lapangan tersebut telah dihitung sekaligus dengan sirkulasi untuk pengguna
dari pelaku lapangan-lapangan tersebut. Lapangan tersebut juga dibuat outdoor dengan pembatas-pembatas fisik seperti jaring-jaring dan saling berkaitan satu sama lain. Di dalam lapangan tersebut juga terdapat di area lapangan tersebut juga terdapat toilet dan ruang ganti, terbagi dua, yaitu ruang ganti pria dan wanita dengan luas 10 meter. 10 untuk yang pria 10 meter persegi dan untuk pria 8 meter persegi, untuk wanita 8 meter persegi. Kemudian aktivitas dan pelaku program ruang yang kedua, saya mengambil kantin atau tempat makan. Kantin ini tidak memiliki bangunan sendiri seperti gedung-gedung yang lain, tetapi di kantin ini terdapat di gedung rektorat, gedung kuliah, gedung perpustakaan, auditorium dengan kapasitas pemakai dari kantin tersebut ialah 50 orang di tiap bangunan. Kantin ini mendapat besaran ruang sekitar 40 meter persegi lah. Dan kemudian untuk transformasi bentuk, ide bentuk ini diambil dari tanaman padi karena bangunan yang dirancang adalah politeknik pertanian dengan konsep bioklimatik, dengan harapan bahwa pelajar dari politeknik ini selalu mengingat ilmu padi ketika sukses nanti, yaitu semakin berisi semakin merunduk. Dilihat dari bentuk padi yang semakin tinggi semakin merunduk ke bawah. Untuk transformasi bentuk sendiri, bentukan dari pola tata masa diambil dari 5 bulir padi di atas, digabung dengan sebuah cincin. Cincin ini berguna untuk mengatur pola simetri, untuk menjadikan pola tata masa tersebut menjadi simetris. Kemudian pada bagian bawah ditambahkan bagian bawah dari bulir padi diambil 2 dan digabungkan menjadi seperti ini, sehingga berbentuk seperti ini, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk pola dari tata masanya, yang warna ungu ini adalah gedung rektorat. Kemudian yang warna orange ini ialah gedung kuliah sekalian dengan lab. Kemudian untuk warna toska ini ialah auditorium. Kemudian ini adalah bangunan untuk perpustakaan yang warna pink, serta yang warna pink muda ini untuk bangunan masjid kampus. Kemudian untuk analisa, saya mengambil analisa tentang landscape vegetasi. Karena menggunakan tema bioklimatik, maka saya harus benar-benar memperhatikan lingkungan. Agar tidak terlihat gersang, diperlukan tanaman atau vegetasi untuk beberapa fungsi. Salah satunya ialah tanaman kurapayung. Tanaman kurapayung ini sebagai peneduh, penghalang angin. Kemudian tanaman ini terletak pada setiap titik sudut site, karena berfungsi untuk tanaman peneduh. Terdapat juga pada bagian lapangan olahraga
di sini atau jika didekatkan seperti ini, untuk sebagai opsi untuk menghalang cahaya matahari agar para orang yang olahraga tidak merasa silau. Kemudian ditanamkan juga tanaman kurapayung tersebut agar menjadi tanaman peneduh agar tidak terlalu panas. Tanaman kurapayung tersebut juga terdapat pada tiap tempat parkir. Tempat parkirnya itu seperti ini. Ya, tempat parkir ini sama pada setiap bangunan, yang dimana pohon kurapayung ini dapat meneduhkan serta menghalang sinar matahari agar tidak membahayakan pengemudi, serta terdapat juga pada taman-taman di tiap bangunan sebagai sebagai tanaman peneduh dan juga vegetasi di tiap titik bangku taman. Kemudian tanaman yang kedua yaitu tanaman palem raja. Tanaman palem raja. Tanaman palem raja ini sebagai pohon atau vegetasi pengarah sirkulasi yang berada pada titik-titik tertentu, yaitu pada tengah-tengah dari pembatas fisik dan juga sebagai penunjuk arah, yaitu di sini pembatas fisik dan juga sebagai penunjuk arah. Terdapat juga di samping kiri kanan dari trotoar, seperti di ujung-ujung dari trotoar tersebut, sebagai pengarah sirkulasi juga, serta pembatas pada bagian kiri dan kanan tempat parkir, dan juga berfungsi sebagai pengarah sirkulasi. Kemudian terdapat pohon beringin yang terletak pada taman, terletak pada bagian tengah dari tiap-tiap taman, yaitu ada taman di sini. Terdapat pohon beringin sangat besar pada bagian tengah dari taman di tiap bangunan sebagai peneduh karena daunnya yang lebar dan lebat sehingga dapat meneduhkan. Serta yang terakhir tanaman lantana juntai atau tanaman pembatas fisik yang terletak pada taman yang di luar ini. Lantana juntai ada juga di dalam, dan juga pada pembatas fisik seperti ini pada trotoar dan juga tempat parkir, ada lantana juntai di atas itu. Yang terakhir saya mengambil tentang sirkulasi dari parkir. Parkir dari tiap bangunan kurang lebih sama, yaitu berada di depan bangunan, yang nantinya di ujung jalan akan terdapat belokan ke kiri atau ke kanan yang akan mengarah ke tempat parkir langsung. Misalkan dari area sini belok kanan ke sini, ada satu jalan yang mengarah ke tiap gedung. Contoh dari gedung perumpamaan, ada jalan, nanti tempat parkirnya terserah mau parkir di arah yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian parkiran dibuat dengan konsep bioklimatik agar lebih dapat tertata dengan baik, nyaman, aman, dan tidak membahayakan, dan tetap memperhatikan estetika dari lingkungan.
Pada tempat parkir dibuat sedemikian rupa seperti pada gambar, yaitu dibuat seperti zigzag-zigzag tersebut, memiliki yang tanaman-tanaman tersebut memiliki fungsi sebagai peneduh dari kendaraan-kendaraan yang diparkir pada tempat parkir ini di tiap-tiap bangunan. Tanaman-tanaman tersebut dapat menjadi yang kurapain seperti dijelaskan tadi sebagai tanaman peneduh dari silau, dari cahaya matahari, dan juga penahan angin juga. Kemudian di tempat parkir juga terdapat tanaman penunjuk sirkulasi seperti tanaman palem raja. Kemudian habis itu kurang lebih tempat parkirnya akan jadi seperti ini. Sini ada pintu masuk, sini ada pintu masuk ke tiap-tiap bangunan. Kemudian mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan sama. Pola dari tempat parkirnya kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.